Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dian dan juga teman-teman semua. Izinkan saya di sini menyampaikan sedikit materi tentang akhlak atau jam. Oke, sebelum masuk materi, saya akan ada beberapa kata-kata atau pepatah, yaitu waktu itu seperti pedang. Jika engkau membunuhnya, maka beruntunglah. Jika tidak, maka dia yang akan membunuhmu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang saya akan bahas, yaitu ada beberapa jenis jam. Yang pertama ada jam matahari dan jam air, lalu ada jam pasir, jam gajah, lalu jam astronomi, gatika yantra, dan juga jam analog dan digital. Oke, langsung saja yang pertama yaitu jam matahari. Nah, jam matahari yaitu jam yang dibuat Ibnu Al-Satir itu masih tergolong jam matahari kuno yang didasarkan pada garis yang lurus. Ibnu Asatir membagi waktu dalam sehari dengan 12 jam. Oke, dan jam matahari tertua yang pernah ditemukan kebanyakan berasal dari Yunani, berupa sebuah bentukan sirkuler dengan penanda di tengah yang ditemukan oleh Chaldean Berosus yang hidup di sekitar 340 sebelum Masehi. Beberapa artefak jam matahari lain ditemukan di Tripoli, Italia tahun 1746 di Castel Nuovo dan Rigano pada tahun 1751 dan di Pompei pada tahun 1762. Nah, menurut catatan sejarah, sundial atau jam matahari merupakan jam tertua dalam peradaban manusia. Jam ini telah dikenal sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Jam matahari yang tadi juga merupakan perangkat atau petunjuk waktu yang sangat kuno. Nah, lalu di sini ada penemunya yaitu Ibnu Al-Satir yang saya sebutkan tadi. Pembuatan jam matahari di dunia Islam dilakukan oleh Ibnu Al-Satir. Nah, seorang ahli astronomi Muslim pada tahun 1304 sampai 1375 Masehi. Jam yang dibuat Ibnu Al-Satir itu masih tergolong jam matahari kuno yang didasarkan pada garis jam lurus. Ibnu Al-Satir membagi waktu dalam sehari dengan 12 jam. Pada musim dingin dengan waktu jangka pendek, dan sedangkan pada musim panas waktu yang lebih panjang. Jam mataharinya itu merupakan polar aksis sundial paling tua yang masih tetap eksis hingga saat ini. Selanjutnya ada jam air. Nah, jam air itu ditemukan di Mesir pada tahun 1400 sebelum Masehi. Sesuai namanya, jam ini menggunakan tetesan air dari wadah ke wadah lainnya. Jika air di satu wadah habis, maka waktu telah bertambah atau berganti. Nah, jam air ini lebih bisa menunjukkan waktu yang lebih tepat dibandingkan jam matahari. Akan tetapi belum eh, belum pasti jam air ini tidak memiliki kekurangan. Ya, tentu ada, yaitu di mana negeri yang mempunyai musim dingin, maka air air yang digunakan itu akan membeku. Lalu waktu tidak dapat terukur atau secara seketika waktu itu berhenti. Lalu selanjutnya ada Ibnu Khalaf Al-Maradi, yaitu Al-Muradi ini merupakan seorang ilmuwan Muslim Andalusia yang memiliki nama lengkap Ibnu Khalaf Al-Muradi. Nah, ia juga merupakan insinyur Muslim yang pertama kali memberikan deskripsi tentang jam air. Nah, pada abad ke-11 oleh insinyur Arab Ibnu Khalaf Al-Muradi di Liberia, Islam itu adalah jam air yang menggunakan mekanisme gear kereta yang rumit, termasuk gear segmental dan episiklik yang mampu mentransmisikan torsi tinggi. Jam tidak tertandingi dalam penggunaan gearing rumit yang canggih itu sampai jam mekanisme. Dari pertengahan abad ke-14, jam Almuradi juga menggunakan penggunaan merkuri dalam hubungan hidrauliknya yang dapat berfungsi sebagai auto mekanis. Nah, karya Almuradi ini diketahui oleh para cendekiawan yang bekerja di bawah Alfonso X dari Kastil karenanya mekanisme pengembangan jam mekanis Eropa tersebut telah memainkan peran dalam perkembangan jam mekanisme Eropa. Oke, selanjutnya ada
Gatika Yantra. Nah, Gatika Yantra ini adalah alat waktu air kuno lainnya yang berasal dari India, disebut Gatika Yantra. Nah, terdiri dari mangkuk kecil berbentuk setengah bola yang terbuat dari tembaga atau kelapa dengan lubang kecil di alasnya. Nah, Gatika Yantra ini menjadi sangat populer di kuil Buddha dan juga Hindu. Kemudian digunakan secara inas di Masjid Muslim India. Oke, selanjutnya ada jam pasir. Nah, pada 600 Masehi, jam pasir ditemukan karena pasir mudah diperoleh hampir di semua tempat yang pasir tidak mungkin membeku seperti air yang tadi saya jelaskan. Nah, pengukir waktu yang kira-kira 1200 tahun yang lalu mulai digunakan. Sangat sedikit mengalami perubahan bentuk. Untuk menjaga agar posisi tetap kering, pasir itu diletakkan dalam sebuah tempat dari kaca yang rapat dan tak tembus oleh air, yang menyempit pada bagian tengahnya. Oke, selanjutnya ada jam astronomi. Nah, pada abad ke-14 Masehi, ahli astronomi Islam itu di era kekhalifahan berhasil menciptakan jam dengan berpatokan pada astronomi, misalnya jam astrolabe. Sekitar abad ke-10, Al-Sufi menjelaskan 1000 kegunaan astrolabe termasuk pengaturan waktu, terutama untuk waktu sholat dan juga waktu Ramadan. Nah, misalnya jam astrolabe di sekitar abad ke-10 Al-Sufi juga tadi saya jelaskan bahwa waktu itu terutama untuk waktu sholat sama Ramadan. Oke, selanjutnya ada Ibnu Al-Satir. Nah, bahwa dijelaskan bahwa Ibnu Al-Satir menemukan jam astrolabe pertama kali di awal abad ke-14 dan dilanjutkan dengan Al-Ghazali menciptakan jam astronomi yang disebut Castle Clock yang dianggap menjadi analog komputer terprogram pertama. Nah, dijelaskan juga Dalla Hobart R. Turner dalam karyanya yang bertajuk Science in Medieval Islam. Jam itu merupakan sebuah alat yang lengkap dengan ketinggian 11 kaki dan memiliki fungsi ganda di samping sebagai pengukur waktu. Alat ini juga bisa digunakan sebagai untuk menunjukkan ramalan zodiak serta orbit matahari dan bulan. Nah, untuk selanjutnya ada jam gajah. Nah, jam gajah ini sekitar 800 tahun yang lalu Al-Ghazali membangun jam yang rumit ini untuk mengetahui hari raya keagamaan umat muslim. Nah, waktu untuk mengumandangkan azan dan untuk mengetahui tahunan penting acara keagamaan umat Islam seperti waktu berpuasa di bulan Ramadan atau waktu pergi ke haji ke Mekah. Inspirasi Al-Ghazali dijuluki dengan perangkat tiada tara oleh putra Saladin. Nah, jam gajah ini sangat menakjubkan karena kecermerlangan Al-Ghazali terlihat dalam mengadaptasi mangkuk air berlubang dan mangkuk yang mengambang pada tangki air tersebut memiliki sebuah lubang kecil yang secara bertahap terisi dengan air. Secara lambat laun mangkuk itu akan secara bersamaan tenggelam dan miring. Dalam proses tenggelam ini mangkuk akan menarik 3 buah tali yang terhubung dengan mekanisme yang akan mengontrol 30 bola yang akan dijatuhkan satu persatu. Nah, dari menara atas gajah ini tepat setiap setengah jam sekali. Jadi kayak ada satu bola di sini, terus setiap setengah jam sekali itu bola itu akan jatuh dan kayak yang saya jelaskan tadi akan menarik tali tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada jam analog dan juga jam digital. Nah, untuk jam analog dan digital ini pada tahun 1600 Masehi, jam analog merupakan jam yang memiliki jarum yang berputar secara kontinu dapat menunjukkan waktu pada resolusi berapapun. Pesatnya perkembangan teknologi di mana segala sesuatu sudah dibuat dalam bentuk digital dan juga masyarakat sudah banyak yang meninggalkan teknologi analog dan beralih ke teknologi digital. Nah, yang merupakan penyempurna dari jam analog itu
yaitu jam yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Jadi kita tidak asing lagi dengan kedua jam ini. Lalu contohnya jam dinding. Nah, untuk jam digital sendiri yang dibuat ini dapat menampilkan tampilan sampai pada ketelitian detik dengan menggunakan 3 buah dual seven segment, yaitu yang menyatakan bahwa ada menit dan juga ada detik. Oke, selanjutnya itu referensi yang saya ambil dari beberapa buku dan juga tayangan video. Selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.